Kalau Pak Anto belum siap, kita skip ke Rudian Hamid. Pak Rudian Hamid, apakah ada pertanyaan, Pak? Pak Rudian Hamid. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini, Pak, saya mau tanya nih, Master. Masalah penyusunan Twitter Inap dan Tarik itu di dalam ruang Inap itu gimana itu, Master? Karena ada juga yang menyatakan kalau kebanyakan Twitter Tariknya bilangnya burung itu nggak mau menginap. Karena dia tidur di Twitter Tarik kan otomatis burung nggak membuat sarang katanya. Jadi trik pemasangannya itu gimana itu? Itu aja saya tanyakan dulu sementara, Master. Jadi, ya oke. Itu pertanyaan dari Bapak Rudian Hamid. Trik pemasangan Twitter Tarik, Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dari lembel poin itu disilang kiri kanan. Untuk di dalam itu tempelkan ke sirip, condongkan sedikit ke bawah. 45 derajat, Pak. Memang dia ke suara tarik, makanya gunakan suara tarik yang ada suara inapnya juga. Kalau memang dia tidur di suara panggil, nggak bisa tidur di sini di sirip, kan itu tergantung letak formasi tadi yang Bapak tanyakan. Yeah. Formasinya itu makanya saya bilang jangan terlalu banyak Twitter di dalam. Jadi kalau misalnya 4x8 cukup sampai 20 saja. Kemudian Twitter tarik itu per 4 meter ada 2, suaranya beda-beda. Insya Allah, Pak, burungnya kalau burung nggak pasti bersarang, Pak. Asal dia birahi pasti bersarang. Bukannya tidur di situ nggak bikin sarang, nggak. Dia nempel di situ karena merasa terlindungi, ada suara induk dan anakan, Pak. Dia nempel di situ. Karena ini burungnya masih remaja, masih anak-anak. Tapi kalau dia sudah birahi, dia sudah melakukan perkawinan, dia akan pindah dan membuat sarang. Jadi bukan masalah nggak bikin sarang, tapi semua burung itu kalau sudah birahi pasti membuat sarang, Pak. Kecuali burung unta. Kalau burung unta kan dia di pasir. Nah kalau burung itu sekarang pemasangannya itu apa di papan siripnya itu? Apa kita turunkan sedikit dari papan sirip itu? Boleh diturunkan, Pak. Cuman kalau diturunkan di bawah itu kasihan dia, nggak ada medianya untuk bersarang. Nah itu yang nggak bisa bersarang, Pak, karena nggak ada medianya. Tapi kalau kita tempel di sirip itu bisa. Jadi nempel di sirip dia ya? Dicondongkan sedikit untuk membedakan bahwa ini Twitter nembak ke bawah, untuk membedakan ini adalah Twitter tarik, bukan Twitter inap. Dan juga bunyinya bisa memandu jarak per 4 meter tadi. Karena frekuensi suara 70 sampai 50 desibel itu jarak dengar itu bisa sampai 4 meter saja. Makanya dari tarik 4 meter, 4 meter, 4 meter kasih tarik nggak apa-apa. Ya, terima bukan kasih, masalah banyak tertarik, Pak. Tapi dia kenapa nempel tertarik karena ada suara induk dan merasa terlindungi, itu aja sih. Ya, makasih, Master. Oke, kita lanjut Pak Edward Itfels. Apa pertanyaannya, Pak? Oke, Master. Pertanyaan saya cuma satu, Master. Kapan kita adakan lagi webinar ini, Master? Insya Allah setelah ini sukses, kita akan adakan webinar lagi. Maksudnya suksesnya saya ini begini, Pak. Apa yang kita lakukan hari ini bisa diterima oleh Bapak semua. Kemudian apa yang saya janjikan seperti merchandise, seperti suara, buku, aplikasi itu sampai ke tempat Bapak dulu. Kalau sudah nggak ada keluhan, baru bisa kita lanjut lagi. Kalau masih ada, nggak bisa kita lanjut. Soalnya Oke, siap, Master. Sukses. Gitu lah. Master. Ya, siap. Tunggu Oke, Master. Sampai kayak baju, buku, aplikasi, suara. Kalau itu sudah sampai dan tidak ada keluhan lagi, itu dikatakan sukses. Itu kan kita niatnya silaturahmi juga kan, Pak. Refreshing juga lah. Kita kuliah online nih, bukan hanya anak-anak yang bisa, kita juga bisa. Ya, betul, kita tadi Bapak tuh nggak gaptek, Bapak sudah bisa gitu. Bukan hanya satu, semua kita sudah nggak gaptek, kita juga bisa meeting. Kita juga hebat loh, petani walet kita juga hebat. Kita bisa meeting, walaupun meeting seadanya sih. Bahas madu-madu segalanya. Oke, Pak Yudiansah, silakan Pak. Oke, Pak Anto, sudah ngopi tuh Pak Anto tadi, apa pertanyaannya?
Master. Setiap masing-masing peserta kalau sudah barang diterima bisa di-post di grup atau gimana biar acara ini sukses lancar gitu kan. Nanti ya post di grup akan kita arsip, kita posting di YouTube. Artinya, oh kita bukan kaleng-kaleng. Mantap Master, mantap. Ya. Jadi Bapak Anto ada pertanyaan mengenai seputaran seminar ini? Kalau enggak kita lanjut ke Bapak Yudiansa. Lanjut Pak, yang lainnya Pak. Oke. Kalau saya sih nggak ada komentar, Master. Cuma nunggu Biar aja ya. Ya, biar teman-teman aja yang mau saya mewakili lah. Saya jadi penyimaknya aja lah. Bagi saya ini sangat membantu lah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Anwar. Bapak Sape Anwar ini. Halo, Mas. Oke. Sip. Untuk merchandise aja, Mas. Berupa cenderamata kaosnya. Ya. Itu pakai ukuran atau enggak, Master ya? Soalnya itu jadi untuk kita pakai kebanggaan itu, Master. Ya, betul. Jadi begini. Saya sediakan L itu 24 pieces XL, sisanya L. Karena nggak semuanya gemuk kan. Benar sekali, benar. Pokoknya saya ya, aku pesannya XL ya. Saya L dan XL. Saya buat merchandise L dan XL. Ada buat M. Pokoknya kalau mau M, kecilin sendiri. Yang susah ini dibesarin, dikecilin enak. Benar. Kalau susah dibesarin ya benar. Oke sih. Pesan XL ya. Oke, itu aja Master. Anwar dan saya XL ya. Ya, nanti itu kita bicarakan di grup. Yang mau XL, yang mau L ya nantilah. Pokoknya insya Allah sudah ready. Pokoknya dia sudah dicetak dengan yang saya share di grup. Insya Allah itu. Saya sebagai penghormatan kepada Andreas Peter, saya mencetak 2 warna putih, saya dan Andreas Peter. Untuk membedakan bahwa ini adalah materinya. Kalau fungsi sama, kita kerabat. Cuman itu limited edition. Kenapa saya katakan gold? Kenapa saya sablon gold? Karena Bapak ini spesial. Bapak-bapak ini spesial dari kita. Jadi kita nggak sembarangan, Pak. Semua ada filosofinya. Nanti akan keluar dengan brand yang sama, tapi bukan yang seperti yang Bapak punya. Beda lagi. Ini spesial webinar dan gold. Gold itu kalau kita beri penghargaan warna emas, berarti ya luar biasa sekali. Ini bukan masalah angka, rupiah, dan lain-lain. Ini masalah penghargaan, Pak. Masalah Indonesia. Itu dinilai dengan rupiah, tidak bisa dinilai. Tapi saya merasa bangga, bahagia sekali. Oke, Bapak Abdul Sahid, silakan Pak kalau mau tanya. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kami mungkin ada beberapa pertanyaan. Kami mendengar apa yang dibicarakan tadi. Jadi kesimpulan pertama pertanyaan kami adalah apakah boleh satu playlist itu beberapa suara satu playlist beberapa suara dan berbagai macam jenis suara jenis untuk karakter ya. Suara panggil. Pertanyaan saya, Bapak pernah coba berapa suara? Kemarin saya pernah coba 2 suara. Durasinya berapa, Pak? Kami gabung 2 suara, yang dari master 1, yang punya kami 1. Dari lalu suara durasinya berapa, Pak? Setelah kami gabung suara, kelihatannya suara kami itu lebih dominan, lebih bagus dari yang kami beli dengan itu. Jadi ya, kami hilangkan 1 suara. Jadi oke, yang lain bisa di-mute dulu. Saya agak ini Pak, saya mute ulang ya Pak ya. Saya mute ulang, Bapak tolong diulangi lagi. Mic-nya Pak Abdul Sahid, mic-nya itu belum diklik. Ya. Ya, oke. Ya, kemarin kami ada beli suara dari master, suara SP dan suara.
Dan Ya. kami pakai suara panggil dari master itu selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu tuh kami lihat perkembangan burung kelihatannya stagnan, tidak maju tuh, tidak begitu. Ya. Kemudian kami kembalikan kepada suara kami gabung dengan suara master yang ada. Ternyata kami lihat perkembangannya, suara kami itu lebih bagus, lebih dominan. Ya. Yang karena itu suara yang lama sudah dipakai dan Walid terbiasa. Oke, siap. Terus jadi, kalau misalnya beberapa suara itu digabung jadi satu suara dalam satu playlist, itu apakah boleh? Itu yang pertanyaan pertama. ya. Kemudian ada supir semprotan air itu untuk on-nya jam berapa yang pasnya itu, Pak? Sprayer air yang keluar dari LMB itu jam berapa yang pas untuk kita terapkan di RBW kita? Oke. Pertanyaan ketiga begini. Cermin, Pak. Tolong fungsi cermin dijelaskan lagi kepada kami semua, dan di mana letak-letak yang bagus kita meletakkan cermin itu. Apakah sejajar dengan lubang masuk burung atau gimana? Ini tolong diberikan penjelasan. Terima kasih, Mas. Itu pertanyaan dari kami. 3 pertanyaan ya. Oke, jadi Bapak Ibu diunmute dulu. Pertanyaan pertama, apakah boleh suara itu digabung dengan beberapa suara yang lain? Ini kita bicara masalah durasi. Misalnya suara saya kan Grandmaster 20 menit, Pak. Ditambah dengan suara Bapak 40 menit. Kemudian burung itu lewat pada saat suara saya main. Nyala nih. Nanti pas pada suara Bapak datang, dia berbelok dan main. Nah, itu kan hal-hal seperti ini kita tidak tahu. Suara itu ada beberapa karakter. Sebenarnya kalau durasi terlalu panjang, itu juga tidak bagus, Pak. Kenapa? Kalau memang suara Bapak lebih respon, lebih baik gunakan suara Bapak aja. Kalau misalnya maksimal suara respon itu, saya sarankan sebenarnya suara respon itu maksimal 10 menit. Cuman ada diulang di karakter-karakter menjadi 20 menit, menjadi 30 menit. Karena itu di pengulangan saja, Pak. Pengulangan saja. Tapi minimal suara itu 10 menit itu sudah respon, itu sudah nggak usah pertahankan itu aja. Tapi ada tingkat namanya ini, kan pas misalnya di menit 10 dia respon. Ternyata walet lewat di menit 3. Jadi dia nggak tertarik, Pak. Nah, makanya disitulah letak kenapa durasi ini diperpanjang, kemudian di skip-skip, ditempel-tempel, supaya nanti bisa ada ini variasi suara, nggak stagnan yang seperti iramanya gitu terus, Pak. Kalau memang dalam kasus ini suara Bapak lebih dominan, itu gunakan itu aja, Pak, supaya tidak mengganggu elektabilitas. Kemudian kebiasaan burung kan mendengar suara itu. Kalau memang karakternya, dan saya mau tanya, Pak, itu karakter suara dari siapa? Kalau memang sebutkan namanya, nanti saya lacak, Pak. Dan daerah mana? Ini suara ini kami dapat dari tetangga nih, dari tetangga yang pengumpul barang, pengumpul dari sarang burung. Kami dikasih karena kami bahasanya langganan beliau. Lalu kami Pak ya? Ya. Namanya suaranya tahu nggak? Namanya kami agak lupa namanya nih. Nanti kami share-kan di grup. Ya, bunyinya aja, Pak. Bunyinya aja 1 atau 2 menit. Oke, pertanyaan pertama terjawab, Pak ya? Terjawab. Kedua, spuyer. Jam 5 sampai jam 6:30, Pak. Jam 5 sampai Ya, itu dilakukan di setiap hari. Menggunakan timer. Setting timer minggu sampai minggu itu jam 5 sampai, tapi kalau ini di kemarau itu bisa digunakan jam 12, tergantung sih. Kalau misalnya burung rame, pancing aja enggak apa-apa. Tapi konsistennya itu jam 5 sampai jam
7. Dan jangan kalau sudah gunakan metode ini, tolong di lantai paling bawah itu nggak usah ada air. Nah, itu nanti yang membuat sirip berjamur, kemudian sarang kuningnya itu tadi. Nah, selama air saya buang dan metode ini saya terapkan selama 2 bulan, sarang tuh putih pelontos, Pak. Yang saya share itu. Nanti saya perlihatkan. Oke, yang ketiga, cermin. Cermin ini merupakan ilmu saca yang mengacu ke 90% trik 90% ya. Karena 100%-nya itu adalah lampu. Lampu neon fleksibel. Makanya setiap video-video saca itu ada lampu ya. Nah, itu kan menarik perhatian sebenarnya. Nah, tapi cermin ini sebenarnya sama seperti manipulasi ruangan. Seperti ruangan itu agak terlihat panjang supaya burung tuh kan nggak ngerti cermin. Iya. Tapi kalau ada cermin, dia merasa banyak gitu. Cuman memanipulasi saja. Cuman penggunaan cermin ini hukumnya sunnah. Sunnah aja sih. Cuman kalau berani coba ya nggak apa-apa. Tapi ada yang coba, itu sampai nabrak dirinya sendiri. Karena pantulan dari cermin itu kayak lorong. Jadi seolah-olah lorong, ya ditabrak. Nah, ini cermin ini sebenarnya tidak saya wajibkan karena waktu saya dengar bahwa cermin ini juga dampaknya itu tidak terlalu apa sih gitu. Tidak terlalu ini. Kalau kita bilang lebih banyak daripada coba-coba baik nggak usah. Nah, sebenarnya cermin itu ilmu 90%. Makanya saya tidak lanjutkan lagi. Saya tidak tulis di buku masalah cermin itu karena saya takut, Pak. Nanti Bapak coba malah lebih banyak kaburnya daripada masuknya. Jadi yang normal-normal aja, Pak. Karena memang ekstrim itu. Saya aja nggak berani. Tapi teman ada yang coba. Dan kemudian mereka juga coba ya berhasil. Karena mungkin satu koloni udah banyak ya. Kalau kita kan cari koloni, Pak. Iya. Nah, jadi daripada ragu-ragu lebih baik kembali, Pak. Nggak usah dicoba. Tapi kalau koloninya sudah banyak, itu bisa dicoba atau tidak ya? Tergantung ini, Pak. Bapak yakin nggak? Pertama, memasang cerminnya agak ribet. Butuh biaya lagi, butuh waktu lagi. Dan fungsinya tuh apa sih? Dan fungsinya tidak terlalu diprioritaskan, Pak. Daripada Bapak buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang duit. Lebih baik nggak usah dicoba lah. Yang normal-normal aja. Takutnya nanti kita mau pengen lebih malah berkurang. Nah, cermin ini memang saya tidak pernah bahas sama sekali karena saya sendiri tidak masuk di akal juga. Karena ini saya dengar dengan cermin katanya memang iya gunakan itu membuka aura dan bikin burung teriak. Tapi cukup dengan air, udah burung bisa teriak kok. Iya. Oke, 3 pertanyaan Bapak sudah saya sanggah. Kita ke area Mas Tuan, 5B. Sukabumi. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Saya yang jawab, Master. Kalau saya sih, bukan durasi ya, waktu yang tepat untuk mengganti suara panggil dengan suara tarik itu di waktu kapan ya? Jamnya? Jamnya itu malam hari. Semuanya tarik dengan panggil itu malam hari. Nah, panggil tarik inap itu di malam hari. Kenapa? Begitu burung sudah masuk datang, kita cabut flash disk, panik mereka di dalam. Karena kenapa? Suara mati. Panik mereka. Makanya begitu ada misal konsleting listrik atau pemadaman listrik, burung tuh keluar semua di siang hari ya. Kenapa? Panik mereka. Karena suaranya mati. Nah, apa bedanya kalau kita cabut flash disknya dan kita ganti? Sama juga kan, mati. Nah, terus kenapa saya sarankan di malam hari? Burung kan tidur nih, begitu kita colok, mati, dia sadar, oh, soundnya mati. Begitu kita colok, bunyi lagi, ternyata suaranya beda. Dan dia sempat merekam selama 1 malam, merekam bunyi yang kita ganti. Jadi besok pagi dia nggak kaget. Karena dia alam bawah sadarnya ikut merekam. Berarti kalau suara panggil kan on-nya jam 5 tuh. Nah.
Berarti malam juga digantinya, tapi nyalanya jam 5 udah beda suaranya gitu kan ya? Ya, perlu malam. Pokoknya mau aman tuh malam. Banyak yang ganti siang, burung yang respon malah hilang. Karena itu tadi kaget. Ya. Makanya lakukan pendekatan yang pelan-pelan. Memang ada yang berani ganti siang, ada yang berani, enggak apa-apa. Tapi kita cari aman ya. Kita kan nggak mau ambil udah capek-capek datangkan, begitu ganti malah hilang. Oke, saya rasa itu Bu. Ya, udah cukup Master. Terima kasih. Testimoninya dulu dong, gimana? Testimoninya sama berapa ya? 5 bulan ini mungkin ya. Saya tidak pernah ganti untuk suara panggilnya, masih tetap pakai Grand dari 2020. Ya. Tariknya juga Grand Mas Inap Mazda Goa ya, versi Goa. Ya. Terus yang inapnya itu Inap Monster. Ya. Itu masih saya pakai. Cuman tadi katanya ada namanya burung jenuh ya dengan suara itu. Ya. Makanya saya mau tanya kan tadi katanya suara Grand apa ya? Inap Grand Mazda SPSI ya. Ya. Nah, saya mau coba terapkan itu. Saya mau coba ganti berikut. Kalau yang suara tarik kayaknya enggak. Saya masih pakai yang itu suara tarik. Masih pakai Inap versi Goa. Iya. Dan responnya bagus. Gantinya di malam hari. Burung sekarang berapa, Mbak? Burung sekarang 400-an ada. Berapa? 400-an. 400-an? Ya. Itu berapa bulan? 5 ya. Dari bulan 5 ya saya mulai on itu bulan 5, Mei kemarin. Ya, jadi 5 bulan sudah 400-an. Jadi Mbak Tina ini murni saya desainnya via telepon, desain, saya konsep berdasarkan ventilasi yang ada, ini yang ada, desain lubang dan suara, tarik, penempatan dan lain-lain, dan itu hasilnya. Jadi murni. Tidak ada, makanya saya bilang minta testimoninya dulu. Dan konsultasi dari mulai membangun konsultasi via WA ya Mas ya? Via WA. Ya, via telepon aja kita komunikasi. Enggak 25 juta kan? Enggak lah. Kan ada 25 pokoknya juta tuh. Enggak lah, enggak. Enggak kita. Apalagi sampai 50 kan ada. Ada ya Pak ya? 50, 25 ya? Ada. Ya, kalau datang itu biasanya 50 katanya. Tapi kalau via telepon 25 juta. Itu 50 duit Mbak ya? Duit? Dapat motor X-Max ya? Ya, bercanda. Artinya 5 dapat NMAX. MX ya? Iya. Ya, interpol. Alhamdulillah dari via WA kita bisa, ini testimoni murni Pak. Jadi saya tidak ada settingan, tidak ada ini, tidak ada itu. Mungkin pikiran nanti. Karena mungkin jaraknya jauh ya dulu ya Mas Jere ya. Ya. Jaraknya jauh, terhalang sama corona. Ya, karena alhamdulillah. PSBB Jakarta. Alhamdulillah bisa ya. Ibu tadi sudah 400-an. Sedikit. Kurang 5 menit. Dia hanya izin Mas Dar. Ukuran berapa gedungnya Mas Dar? Ukuran 13 kali 14 meter 4 lantai. Makanya saya bilang sesuai, buka lebar. Bang. Ya makanya buka lebar itu suhunya terjaga kan? Iya. Seperti yang saya bilang. Pertama sih saya nggak pakai sekat ya. Pertama nggak pakai sekat, tapi karena dia mungkin udah berkerumun, mulai kita pakai sekat. Oke, Mbak Tina, ini kayaknya Pak Abdul Rahman ini sudah nggak sabar lagi mau tanya Pak. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mas Dar. Oke, Pak Abdul Rahman, sarjana ekonomi. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, Mas. Ya. Selalu yang ada dalam pemikiran saya itu di awal-awal pendirian saya, bagaimana mempertahankan tingkat suhu dan kelembaban itu dalam ruangan. Itu karena hampir 1 tahun lebih hanya itu yang kami urus sampai kami dapat mencapai suatu titik di mana kami mengatur ambang batas bawah dan ambang batas atas itu sudah agak stabil. Jadi untuk itu kami pertanyakan, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat terhadap teman-teman yang lain. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Oke, ini masalah konsisten ya. Masalah konsisten tadi. Ini berhubungan dengan standarisasi gedung, Pak. Saya bilang tadi itu semua berpengaruh sama ventilasi, berpengaruh sama bahan yang digunakan, berpengaruh sama sinar matahari, berpengaruh sama sisi tadi yang dilobangin. Itu kan untuk meratakan dari atas sampai bawah. Apabila ini sudah terpenuhi, Pak, insya Allah itu suhu akan konsisten itu. Jadi memang kadang suhu ini menjadi faktor atau momok yang sangat menyeramkan juga bagi kita. Kenapa? Suhu ini pengaruhi oleh gejala alam, Pak. Karena timbul panas, timbul hujan, timbul panas, timbul hujan. Jadi kita tidak tahu kapan mau hujan, kapan mau ini kan ini gejala alam, bukan kita yang mau. Nah, jadi untuk mengatasi ini, pertanyaan menurut saya kita harus standarkan gedung tadi seperti itu, 4 meter persegi kita harus bikin ventilasi sebanyak 9, kemudian di sisinya juga harus ada lubang supaya penguapan yang ada di bawah itu naik secara merata ke atas. Kita gunakan air untuk meredam panas yang ada di atas, kemudian kita aliri sampai ke bawah. Itu kan salah satu tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, Pak, untuk konsisten suhu. Dan itu kan yang bekerja mesin. Mesin ini kalau kita setting jam 3 ya, jam 3 dia bekerja. Tapi kalau kita yang mau mengikuti itu nggak bisa, Pak, karena kita sibuk. Jadi gunakan alat-alat yang memang sudah didesain untuk seperti kayak blower, maker, dan itu kan sudah saya jelaskan itu semuanya efisiensinya kayaknya terjangkau. Bahkan Bapak kalau punya telepon bekas tinggal beli matanya, nanti di toko Shopee itu ada harganya cuma 3.000, 5.000 matanya itu, Pak. Nggak perlu lagi beli yang kalau punya telepon bekas. Cuman Bapak itu harus pikirkan sendiri gimana caranya bisa air itu supaya tidak merusak bangunan. Nah, kalau misalnya beton, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu plastik, gimana? Nah, itu lapisan untuk suhu ya. Nah, makanya itu perlu lubang-lubang di dalam agar suhu itu merata. Nah, bagaimana kalau suhunya sudah dibuka tapi nggak merata? Gunakan air. Kenapa gunakan air? Begitu kena air, angin sejuk. Air kena angin sejuk. Jadi, udara itu ada perputaran. Tapi kalau mentok begitu-gitu aja itu nggak bisa. Nah, jadi gunakan alat, salah satunya tadi metode pengairan. Kalau misalnya itu dekat dengan rumah, gunakan exhaust fan atau kipas penyedot. Itu juga saya sudah contohkan di YouTube, Pak. Jadi tergantung bagaimana kita memodifikasi. Intinya kan, Pak, apapun alatnya, bagaimanapun cara kerjanya, yang penting suhunya dapat. Nah, sedangkan yang saya terangkan ini adalah cara umum dan cara paling murah, efektif yang bisa dilakukan secara alami dengan membuat lubang ventilasi, dengan membuat lubang sisi, dengan kalau misalnya ada uang lebih bisa beli mesin. Tapi kan saya bicara tentang bagaimana secara umum baik RBW kayu, baik RBW beton bisa menikmati semua cara ini. Jadi begitu yang saya bisa jelaskan ke Bapak. Masalah konsistenitas itu kita bisa gunakan alat bantu berupa mesin, kemudian standarisasi gedung tadi. Makanya kenapa saya bilang bukanya itu kalau minimal 4, 5, 6 itu suhunya sangat riskan. Nah, itu tadi dipengaruhi oleh alam, sinar matahari, kadang hujan, kadang ini kan kita tidak tahu. Oke, Bapak Abdurrahman, ada lagi, Pak? Ya, kebetulan Pak, jadi begini. Sama dengan kawan yang lain tadi itu, kami hanya ventilasi dari muka dan belakang. Hanya pada ukuran 4 meter, lebar 4 meter, memanjang 12, jadi hanya dari depan dan belakang. Sehingga segala kemampuan pengetahuan kita ini dari master, dari Bang Andreas, kita serap semua satu, kita coba terapkan aplikasi di RPW.
Salah satunya yang kami dapat tangkap dari penjelasan Master pada saat renovasi rumah walid mertua Master ya. Kalau nggak salah ada sistem irigasi pada waktu itu yang diterapkan. Nah, dari situ saya coba terapkan. Jadi karena dari awal kami sudah kolamnya hanya di tengah, sedangkan diterapkan di rumah mertuanya itu adalah lewat pinggir dinding semua keliling irigasinya. Itu ya Master ya. Nah, karena kebetulan saya di tengah, jadi saya hanya memakai pompa akuarium. Tenggelamkan di kolam, baru pakai pipa naik ke atas sedikit, hanya 1 jengkal. Kemudian saya majukan ke ujung, jadi setiap lubang-lubang itu saya kasih dengan bata ringan. Akan turun nanti situ air, percikan turun ke bawah, sehingga menimbulkan juga seperti Master katakan itu, menimbulkan suara kayak relaksasi. Suara percikan air yang jatuh di kolam sendiri. Nah, itu yang saya katakan Master. Namun saya tambah supaya ada tekanan, saya jadi tambahkan kipas di belakang, di ujung. Jadi dia nyemprot itu air yang tadi yang keluar dari pipa peralon, menyemprot. Kemudian di atas, di istilahnya ruang monyet, kami pasang kipas menghisap keluar. Apa itu namanya? Auxpan ke apa namanya? Yang menghisap keluar. Sehingga udara dingin dari bawah tadi ini tertarik ke atas. Tertarik ke atas. Oke. Nah, sekarang saya pelajari terus menerus bagaimana saya bisa mencapai titik yang saya inginkan. Itu. Dari jam demi jam, waktu demi waktu, kondisi di luar panas, dingin, bagaimana mempertahankan itu. Jam demi jam saya pertahankan, jadi saya lihat bahwa saya harus memutar selama 2 jam, mendorong itu 2 jam, jeda 1 jam, pray. Sehingga kalau kita menggunakan timer pas, dia mempunyai tahapan 8 fase on off. Nah, jadi karena 3 jam kali 8, 24 jam persis. Nah, kemudian kami juga sebelumnya gunakan namanya termostat. Sehingga menggunakan sistem alarm suhu, Master. Jadi kalau kondisi suhu pada 27 derajat, otomatis semua sistem yang memakai listrik pan itu otomatis berhenti. Sehingga pan, kipas, apapun pengabut atau apa itu otomatis berhenti. Jadi begitu kondisi suhu naik ke 29, termostat ini biar jalan, Master. Langsung berfungsi. Nah, tapi sementara ini setelah saya pelajari, saya tidak gunakan lagi termostat. Karena tidak banyak mempengaruhi. Tidak besar pengaruhnya, Master. Jadi cukup pan itu berjalan selama 2 jam, jeda 1 jam. Mendorong hawa dingin yang ada di kolam yang jatuh ke kolam sendiri itu tadi, Master. Ini kan, Master, mungkin ada tambahan. Nah, luar biasa sekali. Jadi Bapak ini belajar, kemudian modifikasi. Jadi ada alat seperti Pak ya, pengukur suhu. Kalau dia sekian ini jalan, sekian ini jalan ya, termostat dia. Nah, jadi ada. Pak, pertanyaan saya, memang Bapak ini sudah belajar, kemudian dengan tingkat yang sangat, itu bagi saya rumit sekali, Pak. Sangat-sangat rumit, karena nggak semua orang bisa menerapkan itu, Pak. Dan nggak semua orang bisa mengerti itu. Dan Bapak tanya sampai kapan saya bisa melakukan ini, itu tadi karena dipengaruhi oleh gejala keadaan, karena lingkungan Bapak kan tidak memadai. Artinya di sisi Bapak ditempel dengan ini lingkungan yang tidak bisa membuatkan. Jadi itu masalahnya, Pak. Jadi masalah untuk konsisten ya memang Bapak harus gunakan mesin, dan itu sampai kapan. Nah, cuman ini Pak, perhatikan juga nanti dampak dari yang Bapak ini, dampaknya kan listrik, Pak. Kemudian kita untuk meminimalisir itu dengan apa, Pak? Dengan cara menyesuaikan dengan alam. Ya, itu kan ini teori-teori yang kita tampilkan, teori instan sih sebenarnya, Pak. Kalau jangka panjangnya dompet terkuras juga. Ya, betul. Nah, jadi itu teori instan, Pak. Bagi orang yang berduit ya nggak masalah. Artinya kalau punya uang lebih nggak masalah. Tapi yang ini, Pak, yang kita nih sudah
udah 4x8, kemudian ini, ya kan? Jadi ya bagus lah kalau misalnya Bapak, terima kasih banyak sudah menyampaikan ini. Saya juga dapat pengetahuan juga Bapak sedetail itu, karena melihat dari video saya juga, saya bilang kalau Bapak orang ini jeli, penonton itu jeli, saya nggak perlu jelasin lagi. Sebenarnya standarnya itu cukup sekian. Alhamdulillah. Bapak sekarang apa lagi yang mau Bapak tanyakan mengenai itu? Sudah saya mau pertanyakan ini Master, karena rumah walid saya ini bukan sebenarnya dirancang khusus untuk rumah walid, rumah tinggal. Ya, itu tadi masalahnya Pak. Itu tadi. Iya. Karena kebetulan ada 4 lantai. Daripada mubasir, kebetulan ya walid lewat terus biasa, masuk jendela, keluar jendela, akhirnya merasa tertarik begitu, Master. Ya. Rezeki itu Pak. Iya. Jadi dimanfaatkan saja lah ruangan di atas. Itu dipengaruhi keadaan Pak. Jadi kalau memang itu menjadi salah satu daya tarik, ya nikmati Pak. Artinya kan nanti ada income, ada dampaknya juga. Jadi Bapak mengeluarkan biaya itu juga enggak sia-sia. Artinya memang ada kontribusinya juga, seimbang gitu Pak. Pengeluaran sama pemasukan. Ya, oke Bapak. Bisa kita lanjut. Kalau dilihat dari luar Pak, nampak seperti rumah walid, tapi sebenarnya bukan. Karena setengah dari rumah walid itu modelnya seperti sudah rumah monyet. Jadi kita tanpa membuat rumah monyet, jadi langsung gabung dengan ruang inap bagian yang di atas sekali, karena itu panjangnya kurang lebih 5,5 meter, lebar 4 meter. Jadi saya tidak membuat poin terjun, nggak membuat poin terjun ke bawah. Tapi tangga. Jadi kami hanya bekas tangga. Jadi kami hanya pasang sekat, buka lar, masuk lewat tangga, belok masuk ke tangga itu. Yang seperti Mas tadi jelaskan, kita buat poin yang di belakang. Poin di belakang itu Mas ya, kalau ada ini. Nah, jadi kami tidak mempunyai poin yang poin yang terjun, plong. Tidak. Ya. Nah, tapi tangga kan? Karena banyak faktor pertimbangan termasuk kondisi bangunan. Nah, jadi tadi ini apakah perlu saya buka pelongkang saja itu yang di tangga turun? Karena ini kan di atasnya tangga, ini di bawahnya itu adalah sebelumnya kan kamar mandi. Kamar mandi kurang lebih lebarnya itu 1,5 meter kali 1,5 meter. Apa perlu saya bobol saja ini Master sampai ke bawah ke dasarnya ini, sehingga tidak perlu lagi pakai tangga di situ yang dinaiki. Tapi walid memang sudah masuk Master, sudah nginap, sudah masuk, karena jadi kalau dari bawah itu panjang, jadi lubang di atasnya itu panjang kurang lebih 3 meter, kemudian belok lagi ke kiri itu kurang lebih juga 3 meter. Kurang lebih 3 meter. Ini Pak, saya simpulkan Pak. Dari penjelasan Bapak ini memang agak rumit Pak, dan saya kayaknya kalau untuk menerka, membayangkan itu jauh sekali. Memang harus dilihat ini Pak kondisinya. Memang harus dipelajari atmosfer sekitar dan pergerakan mereka sendiri Pak. Jadi saya kayaknya agak absurd untuk menjawabnya gitu nah. Jadi karena sangat rumit sekali Pak. Saya bilang nanti jebol, saya merasa bersalah loh Pak. Bapak makan biaya lagi dan ini lagi. Tapi memang ini kondisinya harus dilihat Pak. Nanti sama seperti teman-teman yang lain tadi, silakan difotokan aja dari jauh LMB-nya, kemudian voidnya dari jauh. Bisa kita analisa nanti sama-sama Pak. Ya, jadi untuk persingkat waktu silakan. Mohon maaf Pak ya, bukannya saya tidak bisa menjawab, karena memang ini rumit dan saya tidak lihat. Tanya nih. Ya. Cintanya Master. Kemudian siapa itu? Cintanya Master. Iya, siapa itu? Pak Anto. Ya, silakan. Nah, ini RDW saya sekitar 4 bulanan lah kurang lebih, itu cuma ada 2 sarang. Ini. Halo. Ini Pak Abdul Rahman selesai dulu. Kita lanjut ke Pak Dedi, nanti ada gilirannya Pak ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke Pak Dedi, gimana? Pak Abdul sudah ya? Kita lanjut ke Pak Dedi ya. Oke Mas. Siap. Mohon maaf Pak. Oke, Pak Dedi.
Mic-nya diaktifkan dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum, Bang Master. Waalaikumsalam. Ini Bang, untuk menurunkan kelembaban itu gimana Bang? Soalnya saya sudah buka ventilasi, tambah juga kipas DC, itu tetap nggak mau turun nggak kelembabannya. Tinggi antar lantai berapa sih? 20. Ya, pasti per lantai. Ada 3 lantai loh. Masalahnya masalah ketinggian itu. Void berapa? Void ukuran 4x4 Bang. Ukuran bangunan? 412. Bang jahat kalau ukuran gedung. Buka 4 tuh lah. Jelek. Tingginya ya, memang agak. Ya. Ini perlu lubang sisi sama lubang tengah, Pak. Tampak susah. Perlu lubang sisi ditambah dengan exhaust lagi, Bang? Jangan, bukan itu. Bukan. Ventilasi sesuai standar tadi 9 per 4 meternya 9. Habis itu setiap sisi buka di setiap sisi sama bikin void tengah. Dan kasih ventilasi kuku. Itu dulu dikerjakan. Insya Allah ada perubahan itu. Karena memang ini sempit, rendah, kemudian dibagi 3. Ya, benar. Jadi udara kita bisa main. Karena ini Bang, karena saya sudah belikan alat pengukur kelembapan dan suhu, itu sampai di tingkat 3 itu sampai 99% Bang. Ya, itu lebih dari 99 sebenarnya. Karena pengukur itu cuma maksimal 99. Itu artinya tidak ada pergerakan udara di situ. Saking sempitnya itu ya. Jadi gunakan ventilasi 4 meter persegi itu ada 9 lubang. Bolongi sisi-sisinya, coba mainkan air, semburan-semburan. Nah, karena kalau pintu aja dibuka ya, pintu kita masuk dibuka aja baru kita ukur, itu alat akan turun. Artinya apa? Kalau space atau ruangan itu ada lubang dan angin bisa, sirkulasi angin bisa masuk, itu kelembapan akan turun. Coba deh, kalau Bapak nanti, karena ini pengaruhi oleh rendahnya bangunan, kurangnya ventilasi. Ventilasinya berapa dulu? Ventilasi sudah saya buka Bang, sekitar setengah meter Bang. Ventilasi, ukuran pipa 3 in. Oh, cocok. Tapi ini Bang tetap nggak turun dia. Cocok. 3 in itu kecil. Baru setengah jarak antar paralel 50 cm. Kalau 412 berarti 6. 6. Nggak bisa. Itu harus buka lebar lagi. Kalau 3 in itu minimal 9-10 per 4 meternya. Berarti 4 kali 3 12 kali 6 berapa? Segitu ventilasinya, apalagi bangunannya rendah. Nanti dipahami di buku. Oke? Di buku nanti ada. Oke, masalah ventilasi itu lengkap saya kupas di buku. Baik. Oke, Satu lagi, Master. Untuk di void itu pengaruh kan Master kalau untuk tidak di pelapon? Di void, pelapon? Iya. Tidak di pelapon. Gimana ya void? Oh, di paling atas. Di monyetannya, Master, sorry. Oh, monyetan ya. Kalau nggak di pelapon, yang di paling atas gunakan apa dulu? Pakai seng, pakai kayu, pakai apa gitu? Asbes. Pakai asbes. Pakai asbes sebaiknya kalau mau suhunya itu enak, itu kan kesan pertama ya, masuk pertama suhunya enak, baik kasih pelapon dan gunakan percikan air di situ supaya hawanya seduh kan. LMB itu pasti dingin karena posisi tinggi dan kena angin. Jadi kalau ada air, biar mau di pelapon atau tidak, itu tetap dingin. Sebenarnya fungsinya masalah suhu aja sih. Supaya hawa panas tidak langsung ke dalam. Itu aja sih. Oke, baik. Itu kesalahan. Siap. Untuk Pak Syahrirudinar? Nyimak saya. Lanjut. Oh, nyimak saya. Pak Bahar Kolaka, Pak. Ya. Pak Bahar.
Pak Bahar dari Kolaka? Siap-siap, Master. Apa itu, Pak, pertanyaannya? Pertanyaan saya ini, Master. Kan kebetulan saya mau bangun ada bekas kios ini ukuran 4x6. Idealnya poinnya turun itu ukuran berapa? 4x2. Berapa Master? 4x2 juga bisa. Ambil aja 4-nya semua. 4x2 bisa. Mau 2x2 di tengah juga bisa. Yang penting los sejajar. Siap. Ini di buku ada, Pak. Di buku ada. Di buku ada ya. Yang kedua, ada lagi yang kedua ini, Master. Ya. Kalau pada waktu kita kontrol RBW, bagusnya itu SP, ST, SI di off atau ada on atau off? Di on kan aja, jangan dimatikan. Semuanya itu biar SP. Ya, jangan dimatikan. Kalau dimatikan keluar burungnya. Ya, karena ada teman-teman bilang, ya selama ini saya terapkan ini, Master. Kalau saya mau masuk ke RBW untuk semprot hama, SP, SI, off semua. Tergantung dari kebiasaan, Pak. Tapi kan saya sudah berikan contoh, apabila SP mati, ST, SI mati, burung akan panik keluar semua, Pak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi dari situ kita bisa mengerti bahwa sebenarnya kalau tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan mungkin panen atau mungkin masuk hanya sekedar menyemprot hama, itu pun dilakukan di jam-jam seperti jam 9 sampai jam 2 siang aja. Supaya kan memang burung tuh kurang di dalam karena burung tuh masih pada berburu. Nah, cuman yang tertinggal tuh anakan. Jadi nggak perlu dimatikan. Karena kalau dimatikan itu kita repotan lagi install volume suara dan lain-lain, malah tambah rumit lagi. Oke, terima kasih, Master. Nah, jadi itu artinya akan menimbulkan masalah suatu saat nanti, Pak. Timbul-timbul, buka colok, rusak flash disk, pusing. Akhirnya apa? Sebenarnya tergantung dari kebiasaan. Kalau menurut saya tidak perlu, Pak, dimatikan. Karena kita juga tidak menjelaskan ke orang. Itu hanya menyemprot hama. Kecuali kita jelasin ke orang, boleh dimatikan. Dan itu tergantung dari kebiasaan. Kalau dibiasakan begitu ya, kalau saran saya lebih baik nggak usah, nggak perlu, Pak. Kan dengan bunyinya itu ya, dengan mengontrol, oh speakernya bunyi, oh ini enggak, speakernya bunyi. Kalau dimatikan mana kita tahu ini bunyi atau enggak. Sedangkan kalau nggak ada suaranya susah kan. Nah, sekalian nyemprot, sekalian kita pantau bunyi atau enggak. Itu, Pak, ya. Oke, Bapak Alfian. Halo, Master. Siap. Nah, gini, Master, saya punya gedung yang pertama itu kan ukuran 4x8 ya. Ya. Nah, tapi terjun dia itu poinnya itu di tengah. Namanya kita awal kan belum paham di walet. Ya. Nah, terus sarang itu, terus burung itu banyak di tingkat dasar paling atas. Kurang yang turun ke bawah. Tapi setiap lantai sudah punya sarang. Cuma agak kurang. Gimana itu, Master, caranya 4x8 supaya ya? burung... Iya, 4x8, Master. Itu kekurangan akses turun ke bawah, Pak. Maksudnya? Dia kurangan akses atau lubang sampai turun ke bawah. Ini zigzag apa los di tengah itu? Los. Terus lubang masuknya di pinggir ya, bukan di tengah? Lubang masuk, dia sistem kayak zigzag, tapi zigzag dia cuma dari monyet ya. Ya. Dari monyet itu masuk, turun ke lantai dasar, lantai 4 itu, terus sekitar geser dari situ sekitar 2 meter lah, los langsung bawah dia. Berarti yang paling atas itu, Pak, gini, tembuskan aja, bikin lubang aja kecil supaya bisa los. Oh gitu ya. Nah, karena zigzag ini seperti yang saya terangkan tadi, tapi yang lubang yang ada itu jangan ditutup, buka aja lagi.
Oh gitu. Ya buka aja, jangan ditutup. Karena nanti kebiasaan dia masuk sana, kemudian kita tutup, dia stres, bingung, bahaya nanti. Supaya mau targetnya di bawah nih. Targetnya kan di bawah nih. Kita Bapak buka lubang aja lagi. Buka lubang aja lagi, kemudian taruh Twitter tarik sesuai susunan yang saya bilang di silang. Nah, jadi lubang tadi zigzag tadi jangan ditutup, biar aja. Nah, seperti tadi bangunan ini lagi apa speaker tarik di lantai dasar, di lantai paling atas itu apa tetap dihidupkan apa dimatikan? Lantai dasar. Lantai atas lantai paling atas dekat monyetan. Kan banyak kan burung di situ, di lantai situ. Kan supaya untuk menurunkan, siapa tahu dimatikan speaker tariknya yang dihidupin lantai 3, lantai 2, lantai 1. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Disilang aja, gitu ya? Oh, disilang aja ya? Sebelah kiri. Jadi kan muter dia. Oh iya. Cuman tadi rumusnya suara panggil lebih besar daripada tarik lebih besar inap. Nah, tadi kembali lagi. Oke, Pak. Oke, Pak Master. Terima kasih. Kita giliran Bapak Haji Muslimin. Pak Haji. Ya. Selamat apa ini sore ya? Sore dari pagi, sore, siang, malam, Pak. Ini saya bersyukur sekali nih. Alhamdulillah. Pak Master ini. Karena saya sudah 2 tahun juga evaluasi saya punya gedung Malik. Ya, alhamdulillah. Tapi masih stagnan saya rasa. Ini saya punya gedung ini 7x9, 3 lantai. Alhamdulillah karena saya sudah bisa jadi obat. Nah, tapi dia sementara sekarang stagnan. Dia perkembangannya lambat. Nah, ini saya minta petunjuknya Master. Bagaimana ini untuk lebih kembangkan ini saya punya gedung. Dan begini Pak Master. Ini saya sudah ganti suara. Sudah rolling suara. Ada suara 2 bulan, 3 bulan. Bagus. Terus bulan keempat lagi mulai sudah kendor. Saya rolling suara lagi. Nah, ada suara yang 1 juta, ada suara yang 2 juta, ada suara downloadan. Ibu yang kasih setengah mati saya. Nah, jadi untuk sementara saya mohon ini petunjuk Master. Apa saya ganti suara atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Haji Muslimin ini kendalanya ada 2. Yang pertama adalah mengenai stagnan. Yang kedua masalah regenerasi suara atau rotasi suara. Jadi Pak, saya pernah ada gedung yang sudah panen 15 kilo. Itu kemarin stagnan. Dan disedot oleh tetangga sebelah karena menggunakan ilmu saja tadi. Kenapa dia bisa disedot dan tidak dipertahankan anaknya dan panennya bisa stagnan? Karena dia tidak standarkan gedungnya, Pak. Standarkan gedung berusaha berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi. Ventilasi 9, suhunya, dan lain-lain. Nah, itu standarisasi gedung perlu. Dan itu insya Allah anak akan balik dengan melihat kotoran itu putih semua. Dan kalau kotoran itu sudah mulai putih semua, berarti itu nggak stagnan lagi, Pak. Kan Bapak bilang, Alhamdulillah ada perkembangan. Nah, dari perkembangan itu dilihat dari kotoran nanti. Kalau kotorannya itu kembali putih semua, itu anaknya balik lagi. Nanti saya. Nah, jadi standarisasi gedung itu perlu diperhatikan, Pak. Nah, jadi saya kemarin ketemu sama beliau, dia bilang dengan teori kamu, aku sudah nggak stagnan lagi. Katanya aku buka ventilasi, habis itu aku bikinkan metode pengairan ini, anak balik betah. Kenapa? Karena suhu terjaga, Pak. Ternyata salah satu faktor itu adalah suhu. Dengan kedua ventilasi, dengan adanya ventilasi ini kan hawa panas itu juga tidak menyerap dan cahaya itu mudah masuk juga. Jadi dia di dalam itu gimana ya? Karena ada pengaruh antara tadi remang-remang sama cahaya itu ada pengaruh gelap. Kalau kurang ventilasi itu pasti gelap, Pak. Coba 9 sama 3 ventilasi itu lebih terang mana? Lebih terang 9 daripada
kemudian lebih dingin mana? Lebih dingin 9 daripada 3, Pak. Apalagi jarak 50 cm. Jadi begini, Master. Saya punya gedung walet itu, dia punya ventilasi 2 susun. Jadi yang dari sirip turun itu 75 cm. Yang turun lagi sekitar 1 meter. Jadi dia 2 susun. 2 susun berapa 1 susun, Pak? 2 susun, maksudnya 2 susun dari sirip itu 75 cm turun. Ya. Itu sudah ada ventilasi. Dia turun lagi 1 meter, ada lagi ventilasi. Ya. Nah, itu. Nah, turun antara ruangan itu ada sekitar 8 ventilasi. Jadi kalau dihitung 8 tambah 6 itu 14 ventilasi, Master. Dari luas berapa meter? Dari luas itu kalau 3 kali 3. 3 kali 3 maksudnya kotaknya 3, terus saya tambah lagi 4, jadi 7, Master. Begini Pak ya, jadi rumusnya tadi setiap 4 meter persegi itu gunakan 9 ventilasi, kemudian di dalam itu perlu standarisasi lubang-lubang dan gunakan metode pengairan. Nanti ada buku, nanti setelah itu disimak aja bukunya, dibaca dulu bukunya. Kalau misalnya tidak paham dan tidak diterapkan, dan lihat perkembangannya itu setelah Bapak membaca buku itu dan Bapak sudah paham, silakan dicoba dipikirkan dulu baru bisa dikerjakan. Insya Allah itu ada solusi untuk RBW stagnan di situ. Nah, kemudian saya jawab yang kedua, regenerasi suara seperti saya katakan yang pertama, Bapak boleh ganti suara, gantinya di mana? Di malam hari yang seperti saya katakan. Kemudian itu usahakan karakternya itu sejenis atau mungkin jangan dari karakter yang beda-beda, tetap karakter yang sama. Tapi kalau misalnya karakternya beda, bisa diganti jam 9 malam. Memang ada yang respon, ada yang tidak. Nah, inilah salah satu yang menjadi kendala. Kadang kita tidak yakin dengan suara yang baru ini, karena suara yang lama itu respon, dan suara yang baru ini tidak respon. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, setelah saya pakai suara lama ini, respon. Kok diganti suara baru nggak respon? Sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya itu apakah pas menitnya kita memutar gitu. Nah, jadi makanya saya bilang satu karakter. Kenapa? Siapa tahu di dalam satu karakter itu masih ada karakter lama dari suara yang disebutkan kemarin. Jadi makanya saya bilang, Bapak kalau mau ganti suara lebih baik amannya itu di malam hari, karena kalau beda karakter dia kan sempat ngerekam. Kemudian kalau masalah kejenuhan memang ada. Jadi tapi ini masalah keyakinan sih Pak. Kadang orang nggak mau ganti selama setahun. Ini masalah keyakinan. Karena burungnya ada-ada aja. Nah, tapi ada juga orang penasaran mau coba. Nah, ini masalah keyakinan aja sebenarnya. Tapi kalau itu suara sudah respon dan juga sudah bagus menginapkan dan menyarankan, orang ini cari aman, nggak usah diganti. Ada juga pengen, coba-coba. Ada juga pengen, ya supaya bertambah gitu. Jadi kita bagian yang mana itu Pak? Kita ini. Sebenarnya begitu Pak. Tergantung keyakinan, dan kita kan sudah sediakan, saya sudah bilang karakter boleh ganti, tapi itu harus cari tahu dulu editor dan karakternya. Seperti saya bilang, beli suara 8 juta, timbul-timbul diganti suara 4 juta. Kaget, burung hilang, siapa yang mau disalahin? Karena kita Pak, karena nggak yakin dan mau coba-coba tadi. Nah, karena tidak memahami bagaimana sih cara yang bagus untuk mengganti suara dan suara apa yang bagus untuk diganti. Saya usulin Master. Kalau bisa saya pakai suaranya Master aja dulu. Saya ganti suara, saya pakai suaranya Master ini. Jadi kami insya Allah tidak evaluasi di dalam 4 bulan. Nah, kan di sini sudah saya share suara, nanti setelah ini saya share lagi Nak Mazda dan lain-lain. Oke, Bapak Jasentan, silakan. Makasih Pak ya. Selamat siang, Master. Ya, makasih. Ya, siang. Saya mau tanya hal-hal dasar aja mengenai cahaya. Cahaya itu kan beda-beda ya waktu siang, pagi dengan sore ya. Jadi patokan itu sebenarnya
dilihat di siangnya mungkin agak terang atau sorenya jadi agak gelap. Itu patokannya gimana ya? Ya, betul. Master ya. Ya, betul. Kedua itu saya cuma mau tanya, apa BC atau kawat parabola itu memang efektif gitu? Itu aja sih pertanyaan dasar-dasar aja sih. Oke, siap. Itu Pak ya. Oke, saya jawab pertama mengenai cahaya. Menurut penelitian, itu udah di salah satu buku Arif Budiman yang saya baca ya. Di dalam ruangan yang diinginkan Walet itu seperti menyalakan 2 buah lilin, Pak, remang-remangnya. Yang seperti saya bilang tadi. Jadi fungsi cahaya di dalam fungsi cahaya di dalam ruang inap membantu Walet muda agar mudah belajar terbang, Pak. Tidak tertabrak ke sana kemari. Nah, yang kedua, fungsi cahaya, karena adanya cahaya itu bisa membantu. Maaf Pak, bisa di-unmute dulu ini apa? Soalnya suaranya kurang jelas kan. Banyak gangguan. Oke, gimana? Jadi mengenai cahaya. Cahaya itu kan kata buku yang saya baca di buku Arif Budiman seperti menyalakan 2 lilin di dalam ruang inap. Nah, seperti itu remang-remangnya. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana maghrib di sore hari ketika burung mau pulang. Nah, itu kan pertanyaan, itu tanda tanya juga. Jadi kalau kita lihat maghrib, ini kan kita lihat kalau sekarang maghrib itu jam 6.15 itu masih terang loh. Beda dengan dulu. Kalau dulu jam 6 itu sudah gelap. Coba fenomena alam ini juga. Sekarang ini juga saya jelaskan dasarnya dulu. Burung pulang itu jam 6.30. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau sudah jam 6.30 itu koloni rame. Tapi kalau ada yang pulang duluan 6.15, berarti itu udah kenyang itu. Tapi kalau biasanya dia 6.30 udah pada ini balik. Kenapa? Cahaya itu mempengaruhi. Karena kalau sudah gelap, dia waktunya udah pulang, Pak. Nah, itu gejala alam ya, merupakan kode. Kemudian yang menjadi landasan dasar yang ditanyakan Bapak tadi, bahwa itu nggak ada patokannya, Pak, karena ini alam yang mempengaruhi. Di siang hari pun kalau mendung gelap. Nah, jadi hubungan cahaya dengan yang ada dalam gedung, otomatis cahaya itu ditimbulkan oleh matahari. Matahari itu cahaya itu ada panasnya, Pak. Jadi hubungan antara suhu dengan jarak pandang sebenarnya nggak ada rumus bakunya juga, Pak. Itu nggak bisa nggak bisa kita bakukan bahwa seperti ini karena memang agak susah karena itu alam yang menentukan, bukan kita, Pak. Nah, jadi itu, Pak, apakah Bapak ini kurang ini, apalagi yang saya tadi sempat kurang paham lagi pertanyaannya. Silakan diulang lagi, Pak, biar saya bantu ini. Ini Pak, maksudnya kan patokannya seperti remang 2 lilin. Ya. Tapi kan kalau di siang hari sama kita patokannya siang hari, otomatis sorenya jadi kegelapan. Kalau kita patokannya di sore hari, berarti kan remangnya mungkin siangnya mungkin bisa keterangan atau gimana gitu maksud aku. Nah, jadi begini, Pak ya. Burung itu kalau siang itu dia jarang ada di sarang. Dia kebanyakan berburu atau mencari makan. Nah, jadi yang tinggal itu hanya anakan. Itu pun, Pak, kalau cahaya itu ditimbulkan oleh ventilasi. Makanya jarak antar ventilasi ke bawah itu minimal 50 cm dari sirip, itu baru ada ventilasi. Ventilasi itu akan menimbulkan cahaya seperti yang sorot 2, Pak. Dan itu tidak mempengaruhi yang ada di dalam ruang di atas, sedangkan burung berada di atas. Jadi itu tidak ada pengaruhnya.
Yang penting tiada patokannya. Yang penting begini, cahaya ini siang sama sore memang agak berbeda. Tapi siang ini apakah ada burung atau tidak? Itu tidak ada, Pak. Nah, makanya burung tuh bolak-balik. Burung tuh bolak-balik untuk menghafal rutenya. Menghafal rute. Coba perhatikan. Burung baru dengan burung lama. Burung baru itu kalau mau masuk dia nggak pakai intro. Langsung set. Padahal malam hari tuh. Karena dia sudah menghafal rute suara tadi, Pak. Makanya saya bilang seperti navigasi. Nggak ada pengaruh kalau siang hari sama sore hari. Itu cuma apa ya? Memang teori ini agak susah diterima. Intinya gini, siang hari itu sama sore hari bisa aja sama. Tapi yang penting ventilasi tadi yang menimbulkan cahaya itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu dekat dengan sirip. Karena bisa jadi mantulkan. Dan itulah di situ juga nanti fungsi sekat, fungsi kenapa sirip kotak-kotak. Kan kalau sirip kotak-kotak otomatis tingkat kegelapan itu antar burung juga nggak bisa di ini. Kita kan membahas masalah burungnya nih. Jadi kalau patokannya nggak terlalu ini Pak, nggak bisa. Misalnya gejala alam ini nggak bisa kita. Yang penting itu tadi yang menyebabkan cahaya masuk itu apa? Apakah ventilasi atau lubang apa yang membuat ini cahaya masuk itu tadi, Pak? Oke, Pak. Jadi ada hubungannya dengan suhu ya. Kemudian yang kedua mengenai ini dulu ya, Pak. Saya tanya, kan banyak orang pakai lampu ya artinya lampu kecil lah, DC ya gitu ya. Pengaruh maksudnya dibandingkan dengan pakai lampu sama tidak pakai lampu itu untuk membantu cahaya itu mana lebih efektif menurut pengalaman Bapak? Ini lampu di mana dulu? Lampu misalnya kan kalau sudah malam itu banyak dalam ruangan itu ada yang saya baca dan saya tahu itu ada menggunakan lampu DC kecil gitu loh untuk membantu cahaya. Itu kan nggak alami ya. Dibandingkan dengan alami yang alam gitu tanpa lampu itu menurut Bapak mana lebih efektif gitu loh? Kalau saya Pak nggak berani gunakan lampu itu. Saya sudah pernah bilang tadi, saya pernah coba gunakan lampu, kemudian saya taruh di dalam pipa. Ternyata jadi karena ini membuat risih burung Pak, karena tidak biasa dia di habitat aslinya nggak ada yang begitu. Oke Pak, saya mengerti. Jadi, jangan berani mengambil ini mencoba kalau memang itu tidak ada. Ini kan saya dengar juga itu dari hasil suatu konsultan yang itu saya dengar itu Pak, saya dengar seminar juga itu ya dari konsultan ya. Jadi saya tidak berani dan saya tidak mau juga mematahkan itu. Kalau mau coba silahkan, tapi saya nggak berani. Pak. Kenapa? Karena sebegitu saya coba, wah yang ada kabur Pak. Iya Pak, baik Pak, saya mengerti. Masalah pertanyaan kedua itu mengenai besek itu memang efektif? Apakah benar-benar efektif gitu? Jadi begini, besek, ram dan lain-lain itu hanya landasan pondasi untuk membuat sarang. Begini, kita menggunakan itu ada beberapa alasan. Yang pertama, memberi kenyamanan katanya, memberi kemudahan agar walet bisa cepat menyangkutkan kukunya kebanding dia menyangkutkan kukunya di papan karena mungkin papannya tidak diserut, karena mungkin papannya berjamur, karena mungkin papannya kasar dan lain-lain. Licin maksudnya. Jadi dia nggak bisa. Jadi paradigma atau asumsi-asumsi orang yang ada di luar sana dan sebagian dari produk mungkin coba pakai besek ini dan ada yang pakai besek itu efektif, ada yang tidak pakai besek juga efektif. Jadi pertanyaannya, besek itu dari mana sih? Besek kan sama-sama dari kayu juga, cuman beda karena bentuknya dianyam kemudian disulap. Yang dipermasalahkannya itu adalah tingkat kebersihan dan sterilisasinya Pak. Jadi kalau misalnya itu bersih, kemudian tidak menimbulkan bau dan aroma, itu nggak masalah sih mau pakai apa aja, parabola, nyamuk. Dan itu memang memudahkan karena dia punya pori-pori. Kalau papan kan nggak punya pori-pori.
Kalau dia punya Oke. pori-pori, nyangkut. Nah, jadi mau apapun bentuk itu hanya media sebagai landasan. Mau sebelum ada besek dan itu dia bersarang di gua tuh di batu, Pak. Nggak masalah. Yang penting dia bisa bertengger. Itu sih yang menjadi, makanya kenapa styrofoam? Karena styrofoam tuh bahan lunak yang paling enak dicengkram karena dia kukunya tajam. Nah, walet itu adalah burung yang tidak bisa berdiri, makanya bertengger karena memang dia sangat ininya lemah. Makanya dia katakan burung layang-layang, terbang terus. Dia tidak pernah hinggap itu. Paling dia nempel begini. Makanya itulah yang membedakan walet dengan seriti. Jadi ini hanya media untuk bersarang. Yang penting dia bersih, steril, tidak berdebu dan tidak menimbulkan bau. Oke. Saya kira pertanyaanku sudah itu aja sih. Ya, siap. Makasih Pak ya. Terima kasih, Master. Ya. Pak, ini namanya Master 2020 juga. Bapak siapa nih? Salah ketik. Oh, ngopi dulu Pak. udah salah ketik tadi gitu, masukin pin rupanya di nama. Oh, nggak apa-apa lah. Bapak ada pertanyaan Pak? Nggak ada, semua udah dijawab Master. Oke siap, kita lanjut Bapak Moding. Makasih Pak ya. Ya. Pak Moding. Saya dulu Master. Hah? Nyimak saja. Kurang ya. Kenapa Pak? Saya kurang. Tidak ada. Kurang. Ya, silakan dikasih pertanyaan sama yang lagi. Nyimak saja. Ya. Kurang fit Mas. Pak Muslim Rashid. Pak Muslim Rashid. Waduh, tidur Pak. Mic-nya diaktifkan Pak. Mic-nya diaktifkan. Itu nggak ada suaranya. Oke. Ya, oke. Wah, tidur nyenyak sekejap juga rupanya nih di kantor nih. Refreshing lah Pak, silaturahmi. Kapan lagi kita ngobrol? Ini awalan nggak sengaja. Saya mau tanya, ini di ruang gedung saya itu kemarin saya pulang pinggir dari depan sampai ke belakang tuh penuh tai burung. Itu banyak yang putih-putihnya itu semua rata ada kiri kanan tuh. Ya. Nah, saya ingin tahu apakah itu cerita tadi burung baru atau memang burung lama itu. Ya. Lumayan banyak yang saya lihat. Nah, setelah saya sudah saya buang. Oke. Ada lagi? Yang kedua, saya punya mesin uap itu 2 buah. Ya. Yang merek made in Taiwan itu. Tak tahu saya pasang di mana. Pernah saya pasang dulu di ruang inap, lembab semua. Jadi udah nggak saya pasang-pasang lagi sampai sekarang udah nganggur setahun itu. Apakah bisa saya gunakan di tempat di LMB sebelah kanan? Boleh. Maksudnya sebelum kalau dari luar masuk burung di LMB jarak 1 meter kira-kira di teras tuh saya taruhkan mesin tuh apa boleh? Boleh. Boleh. Twitter itu nggak akan mengganggu tuh dengan air uap. Tergantung sweater apa dulu. Makanya bikin Odak kotak. Semua. Odak semua itu. Kalau odak neodymium yang anti air nggak masalah itu. Odak magnet. Ya, kalau neodymium yang waterproof seri W itu nggak masalah. Tapi mau aman sepanjang masa lebih baik dibikin kotak kayak televisi kan saya contohkan itu Pak. Oh, di YouTube itu. Ya, pertanyaan pertama tadi mengenai masalah kotoran. Jadi begini Pak ya, kalau kotoran itu putih pecah itu anakan dan bisa jadi itu burung baru atau mungkin anakan yang balik. Nah, tapi kalau itu kotoran putih pecah, nanti sebulan dia akan putih hitam, putih kayak campur udah itu sudah sepasang. Apabila sudah rontok bulu, berarti dia siap-siap moles. Kalau kotorannya putih pecah, itu bersyukur Pak, itu antara burung baru dan burung ini yang kembali. Kalau itu banyak, berarti banyak juga burungnya Pak. Ya. Izin Master. Siapa itu?
Izin saya Master. Ini HP saya lowbat. Nanti pertanyaan saya di WA aja ya. Oke, boleh. Siapa itu? Ini Bang Ari dari Lanting, Kalsel juga Bang ini. Oke, siap. Oke, Pak Afnan Kaltim, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Rasid ya. Dilanjut aja dulu. Nanti saya tunggu bukunya. Tambah satu. Ada apa? Ya. Oke. Lampu di LMB itu rencana kemarin saya mau tambah lampu kuning yang 55 watt atau 14 watt. Apakah itu memang membantu burung anak-anak yang pulang itu? Atau anak burung muda kasar? Oh, memang iya, saya tambahkan nanti. Ya, itu ada yang membantu juga membiaskan pandangan burung hantu. Itu membantu. Lampu kuning ya, kuning tuh memang bagus diterapkan. Tempat kita nggak ada burung hantu di kota ini. Ya, aman tuh Pak. Oke deh. Oke Pak. Kemudian bisa ventilasi kita nggak punya depan. Kita pasang exhaust fan bisa tuh. Karena kalau sebelah belakang udah kita beton cor 30 cm. Ke depan cor 30 cm juga. Kemudian tapi ada ruang operator itu kan bisa kita taruh di antara ruang operator dengan ruang inap itu exhaust fan. Iya, tapi kan itu masalahnya suhunya bermasalah atau tidak. Kalau nggak bermasalah ya nggak perlu Pak. Saya kira sarangnya masih putih nggak bermasalah ini. Ya udah, nggak usah diapa-apain lah. Nanti ada dampaknya kan. Sip. Udah, ya. Aja dulu. Oke. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke siapa lagi nih? Alpia. Udah ya. Bapak Andi Bastian. Bastiap ya? Bastiap Eskom. Halo Pak. Bapak Andi Bastian. Ada pertanyaan? Enggak ada Master, nyimak aja. Oke siap. Bapak Supiar dari Riau. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Pertanyaan sedikit aja Master. Ampli selalu kena petir. Ampli selalu kena petir. Apa solusinya Master? Apa? Ulangi Pak. Ampli selalu kena petir. Apa? Ampli saya ampli wallet. Kena petir. Nah, kena petir ya. Oh ya. Berapa kali? Nah, itu aja pertanyaan Mas. Jadi Twitternya magnet ya, Pak? Enggak, Auda 61 sama 65. Auda 61 sama 61 sama 65. 65. Oh, berarti gini, Pak. Amplinya merek apa? Auda. Amplinya merek Audak ya? Auda. Audak berapa, Pak? Ya. 65 sama 61. Amplinya merek apa, ampli? Ampli yang bulat. Ampli Viro MB88. Oh, iya. Iya. Oke, kena petir ya. Berarti daerah Bapak ini rawan petir ya? Ya. Bapak sudah pasang ini anti petir? Belum. Nah, jadi kasus yang saya temukan, saya pernah menemukan kasus kena petir 2 kali. Itu penyebabnya adalah dari Twitter, karena menggunakan Twitter magnet. Dan memang daerahnya itu rawan petir. Dan memang amplinya juga kena kan? Kena. Begitu magnetnya dibuang, cuman pakai Twitter AX61 dan AX65, itu sudah aman. Nah, masalahnya Bapak ini, beliau pakai AX6165, tapi tetap kena petir. Berarti Bapak harus bisa coba pasang pengaman dulu, Pak. Pasang pengaman dengan anti petir itu, karena petir ini mencari daya listrik yang paling tinggi. Tergantung di daerah Bapak, kalau banyak pohon, banyak rumah, kalau dia daya wattnya tinggi, maka dia akan ke situ, Pak, petir itu.
Petir itu mencari distrik tegangan yang paling tinggi. Dia kalau misalnya cari ampli yang cari pertama penangkal petir dulu deh, pasang di dekat situ supaya aman. Karena kan penangkal petir itu ditaruh kemudian dia ditanam ke bawah ya, tidak mempengaruhi ini. Coba pakai itu dulu Pak. Ya, oke. Oke Pak, Bapak Muhammad Suyuti. Ada pertanyaan Pak? Ya, pada. Siap. Kasih waktunya, Pak. Ya. Begini, Pak. Gedung saya kendalanya di jamur. Setelah saya buka ventilasi, lantai malah terang. Apa enggak terlalu masalah itu, Pak? Terangnya ini ventilasinya paralon kah atau? Iya. Paralon setelah atau... saya nonton paralon 4 inci. Malah terang ya? Apa enggak terlalu pengaruh, Pak? Tinggi antar lantainya berapa? Terang lantai. Tinggi antar lantai berapa? 225. Oh, cocok. Kenapa 2 jadi meter terang? 25. Ya, kenapa jadi terang? Karena rendah. Jadi solusinya begini. Itu elbow-nya itu dikasih kresek plastik hitam. Ya, kresek plastik hitam baru dibolongin pakai lidi. Nah, jadi cahaya tetap gelap, udara tetap masuk. Karena bangunannya rendah, coba tinggi itu enggak tepat. Iya. Yang kedua, Master, cahaya dari LMB tembus ke lantai dasar. Nah, jadi kalau itu jam-jam 2 siang. Di LMB itu dikasih bibir ke dalam. 40 cm. Dikasih ya, bibir. 40 cm. Dari mana kamu? Yang ketiga, Master, setelah saya perhatikan gedung saya, selama ini sudah hampir 2 tahun berjalan, di waktu pulang burung, semuanya terus saja masuk. Tidak pernah main-main depan LMB kayak gedung-gedung orang. Apa ada masalah itu, Master? Ekor itu. Baru sekitar 100-an isinya, Master. Oh, ini udah bersyukur. Syukuri aja itu udah. Masalahnya, Master, jamuran saya punya gedung. Ya, karena rendah, ventilasi kurang, dan itu banyak air. Makanya saya bilang di bawah bangunan 3 meter itu jangan pakai air. Ada baskomnya enggak? Sudah saya kurang, Master, setelah menonton YouTube, Master. Nah, kalau ada baskomnya itu pasti dia berjamur di bawah bangunan 3 meter, itu jangan ada air lagi. Itu Pak ya, kalau sirip mau aman. Nah, itu siapa aja saya berani. Teori ini kalau ada yang nentang saya berani. Karena Bapak sendiri buktikan kan, teman-teman ini. Berapa kasus sudah. Mulai dari di Tanjung Tabalong kemarin waktu saya ke sana, banyak sekali yang sama Bunda ya. Bun, maaf ya ini si kecil yang kemarin sakit yang di rumah sakit. Makasih waktunya, Master. Oke, siap. Siapa lagi nih? Bapak Lukman Tista. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya tanya, sini saya punya pengalaman lagi. Ukuran bangunan saya itu 4x9. Jalan sudah 4 bulan lebih. Itu burungnya itu sekitar 30 sudah masuk karena di daerah sentral. Ya, alhamdulillah. Jadi kebetulan ada teman kemarin yang tawarin itu parfum. Setelah saya aplikasikan, ini burung tinggal 8 yang masuk. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah resep dari Pak Master ini terkait parfum ini sudah diaplikasikan?
Gini Pak. Kedua. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua terkait formasi Twitter. Ya. Jadi itu formasi itu tiap lantai saya buat itu di tengahnya itu saya buat semacam heksagonal. Twitter inapnya. Saya heksagonal ya. Saya pernah lihat dan saya pernah baca, ya. Nah, apakah itu efektif? Kemudian terkait suaranya Pak Master ini, kemarin saya coba Grandfly karena saya selalu mengikuti di YouTube-nya Pak Master ini. Saya sempat download kemarin Grandfly itu, cuma saya aplikasikan itu 1 minggu saja. Dan setelah masuk di grup ini, mungkin Master bisa bagikan beberapa suara. Ya, insya Allah kita coba-coba aplikasikan. Gitu. Oke, siap. 3 Pak ya, 3 aja ya. Ya, oke. Oke, pertanyaan apa ya? Masalah apa ya Pak? Lupa nah. Apa? Parfum. Ya, oke, mengenai parfum. Sebenarnya kan kita harus lihat fungsi parfum dulu Pak. Saya bilang tadi Pak, aroma ini untuk meredam bau-bau semen, bau-bau kayu, bau ini. Kalau burung sudah ada Pak, nggak usah coba-coba deh. Kayak produk-produk begitu. Itu kan artinya sudah disenangi Pak. Orang yang bisa menggunakan itu untuk merangsang supaya cepat. Tapi ini nggak perlu dirangsang, sudah ada yang nggak usah. Karena itu tergantung dari kebiasaan. Kalau biasanya burungnya biasa diparfumin, ya diparfumin. Kalau nggak biasa ya nggak usah. Ini parfum dianjurkan untuk bagi yang memang kondisi rumah burungnya mungkin lambat atau apa, mungkin perlu rangsangan. Rangsangannya itu menggunakan aroma, suara, dan lain. Tapi kalau sudah ada Pak, nggak usah coba-coba lah. Karena ikut-ikutan, karena tawaran sama tetangga, jadi nggak yakin, pengen ya sebenarnya 4 bulan dengan itu syukurin aja sih sebenarnya kalau bagi saya. Kenapa? Alhamdulillah itu. Apa kan pengennya lebih nih, malah berkurang karena tadi tidak mempelajari apa yang dari fungsi yang tertarik dari produk. Memang kita kan harus pelajari dulu Pak, dari siapa, di mana, terus yang menawarkan ini apa, produknya bentuk apa, fungsinya untuk apa, itu perlu dipelajari. Makanya saya tidak pernah membanggakan suatu apa yang saya punya kecuali teman sendiri nanti. Karena saya takut pembicaraan itu akan kembali ke saya. Makanya saya tidak pernah tawarkan, coba aja produk lain. Nah itu karena saya jelaskan fungsinya untuk meredam itu bau aroma itu aja dan merangsang. Nah kalau misalnya sudah ada burungnya nggak perlu Pak. Karena tadi coba-coba jadi hilang. Tapi insya Allah gini Pak, itu dimulai lagi dari awal kayak biasa, nggak usah lagi digunakan. Kalau bisa gedungnya di anu aja. Ini beton atau apa? Beton. Gunakan kotorannya aja, supaya kembali ke alami. Rendam air kotoran, tonton deh YouTube teman-teman tuh banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa tadi? Saya lupa nih. Sorry. Terkait formasi Twitter yang tengahnya heksagonal. Itu buat heksagonal. Ya itu efektif karena ada juga yang menerapkan itu terpakai efektif. Yang penting suara mau tersebar. Saya mau mengatakan itu tidak efektif, ternyata ada orang pakai itu juga bisa efektif. Kenapa? Mungkin itu hanya bagian dari variasi Pak. Bagian dari variasi supaya burung itu tertarik dan itu merasa unik dan beda gitu. Jadi kalau itu sudah bermanfaat dan efektif ya pakai aja Pak. Kalau misalnya tidak ya copot. Itu kan tidak. Itu kan dari hasil eksperimen atau hasil dari percobaan orang. Ya, eksperimen. Ya, hasil dari eksperimen. Ternyata berfungsi ya sudah, lakukan aja. Tapi kalau misalnya itu berdampak tidak baik, lebih baik dihilangkan. Nah itu aja Pak. Kalau untuk suara nanti tunggu aja Pak ya. Saya banyak banget sudah janjinya nih. Nanti lupa. Intinya buku suara nanti saya kirim setelah ini. Tapi mungkin mandi dulu ya. Udah jam. Oke, Bapak Sarjuni. Makasih ya Pak Lukman ya. Terima kasih Mas. Mantap. Bapak Sarjuni, how are you? Nggak ada ya? Bapak Muslim Rashid nih pagi nih mau sholat nih.
Bapak Nurul. Oke, siapa lagi yang belum saya sebutkan untuk bertanya nih? Sudah habis kayaknya nih. Galeri Wallet. Halo, saya Pak Hajamsi, Pak. Pak Jamsi ya? Ya, tentang suara lagi. Oke, Bang. Saya pakai 999. Kira-kira enggak masalah kalau saya ganti dengan Grandmaster Enggak ini. masalah. Enggak masalah karena Ya. 9 dan Grandmaster itu 11-12. Oh iya, kadang-kadangnya hampir sama, cuma ada tambahan. Saya bilang DNA-nya Pak, DNA-nya dari sana. Cuman ada campuran Pajero, ada campuran Petronas, ada campuran mesin hujan, ada campuran Doraemon King kayak dari KMK dan lain-lain. Jadi nggak masalah Pak. Kan sekarang Pak, tariknya juga itu dia pakai 999 juga, jadi bisa nggak saya kasih Inap Mazda itu tariknya? Boleh. Ya kan saya pakai 2 ampli, artinya 4 channel toh. Ya boleh. Ya, Divariasikan. Kira-kira ada lebih efektif atau ini bagaimana? Kalau enggak diganti, jadi enggak ada variasi suara Pak, karena 999 itu dia enggak ada suara kan murni indukan semua soal birahi dan lain-lain. Tapi kalau ada variasi, insya Allah itu berkembang. Itu dicoba aja, diganti aja tariknya juga. Sama inapnya. Terus kalau kan banyak pendapat juga orang bilang kalau banyak suara di dalam itu suara inap bisa 2, tarik 1 dengan panggil, jadi total semua 3 suara. Kira-kira enggak masalah itu Pak? Masalah Pak. Itu asumsi-asumsi orang aja. Sebenarnya itu bagian dari. Saya bilang tadi tergantung kekuatan ampli. Kalau 2 slot ya sudah panggil inap sama, panggil tarik sama. Kemudian kalau 3 slot panggil tarik beda. Sebenarnya itu kekuatan ampli saja, variasi lah. Kan mesin itu kita yang atur Pak, bukan mesin yang ngatur kita. Jadi kalau misalnya kita memang punya sesuatu yang lebih, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah nanti karakter dan lain-lain itu bisa aja. Saya kira burungnya bingung juga atau dia mencari suara yang lama, kalau umpamanya diganti. Tergantung sih Pak, kalau misalnya Bapak sudah melihat tidak ada perkembangan lagi dengan apa yang Bapak pakai sekarang, ya bisa aja. Tapi kalau Bapak mau coba supaya berkembang ya ganti gitu kan. Jadi saya kembalikan kepada keyakinan diri sendiri. Ada yang saya bilang tadi setahun nggak ganti-ganti, kenapa? Dia dengan yakin sudah dengan suara ini. Ada juga yang ini sudah nggak respon diganti, coba lagi. Oh iya, kasih Pak. Ya. Halo Master, izin Master. Oh iya. Kasih Pak atas informasinya. Master, mohon pamit saya Master karena ada perlu sudah Master. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak ya. Master. Jadi Bapak yang sudah tanya mau live silakan Pak, silakan keluar nggak apa-apa. Nanti kita lanjut di grup. Yang mau keluar silakan. Ini juga tidak ada. Master. Lagi. Ini ada. Master izin Master. Ya. Izin Master, madu nih Master. Kebetulan mau di jalan juga, mau 1 pertanyaan aja nih Master. Oke. Ini Master, pertanyaan. Nah, yang pertama, berapa pentingkah ventilasi angin di monyetan? Dan saya bingung dengan ada youtuber wallet sekarang kan arah angin untuk posisi LMB itu Master. Itu aja Master. Nah, oke. Arah angin untuk posisi LMB. Arah angin untuk posisi LMB itu fungsinya kan kita pakai spuyer. Spuyer itu kan embun. Kalau spuyer itu ditiupkan, tidak misalnya ini LMB nih. Kalau anginnya begini, spuyer itu anginnya keluar apa enggak? Enggak keluar. Tapi kalau angin dari sana, LMB ini keluar. Supaya embun itu keluar bagaimana? Gunakan arah angin. Itu YouTuber yang bilang itu arah angin pasti saja ini. Ada yang ngata apa? Bagian dari supaya embun itu keluar dan tidak bentrokan dengan angin. Yang kedua posisi gedung itu angin ini di pinggir pantai kah, di tengah hutan kah? Karena di pinggir pantai itu jelas angin kencang.
Kemudian kalau itu di tengah hutan otomatis anginnya normal-normal aja. Jadi masalah arah angin itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kenapa arah angin dipermasalahkan? Karena begitu embun dari spuyer, embun dari mesin yang dihasilkan oleh mesin kabut, itu tidak akan keluar kalau anginnya masuk ke LMB. Tidak searah dengan angin gitu. Itu aja sebenarnya, dari segi fungsi aja, bukan dari fungsi. Jadi untuk di Monyetan apa perlu ventilasi angin? Lihat dulu anginnya gimana, dari mana ke mana. Kalau dari tepi laut itu, Master? Ya, supaya spuyer itu keluar, ya buka aja ventilasinya. Spuyer itu nah, misalnya dari belakang angin itu, spuyernya mau kita tembakan ke depannya, buka aja nggak apa-apa, supaya spuyer itu keluar. Dengan keluarnya spuyer itu burung akan merespon. Kalau spuyernya cuma jatuh di dalam ya nggak ada gunanya spuyer berarti. Oke, siap. Makasih, Master. Nah. Oke, itu aja. Makasih, Master. Mohon Madunya doanya mana? aja, Master. Ya. Madunya nanti kita tambah kalau udah ada 20 sarang. Oke, makasih, Master. Nanti jangan macam-macam ambil madu Pak Herman. Itu yang di rumah itu Polda itu hati-hati tuh pulang tak burung itu. Apanya burung? Tapi alasan kita ada dinas, Bu. Alah, itu alasan kalau dinas, Polda itu ketahuan loh. Polda itu pintar. Apa, Bu? Pintar kita lagi. Polda itu hati-hati, itu polisi dapur. Itu. Oke, siap, Master. Makasih, Master. Aku break dulu, Master. Oke, siap. Hati-hati di jalan ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Oke, siapa lagi kawan-kawan? Energi sudah mulai terkuras. Pak Randi? Pak Nurul? Ya, Master. Bertanya, Master. Izin. Siap. Ini kalau di ruang inap masalah suara, Master, itu apakah bisa dikombinasi dua suara SI gitu, Master? Boleh, bagus. Contohnya gimana, Master? Ya, seperti yang saya katakan tadi, monostereo. Oh, monostereo itu tadi ya? Oke. Iya, boleh. Misalnya ada 2 slot, 4 slot nih, suara inap 1, inap 2, tapi kan jalurnya memang ribet ya, karena memang harus ada suara jalur berbeda. Itu aja sih ribetnya. Mau 2 suara bagus lagi. Sebelah sini suara inap Mazda, sini inap gua, enggak apa-apa. Bagus. Oke, Mas. Makanya saya bilang gunakan inap Mazda, karena inap Mazda itu sudah bisa jadi tarik, bisa di inap juga. Kemudian di dalam itu juga sudah ada inap gua, jadi nggak perlu lagi kita banyak jalur, banyak channel, karena suaranya sudah ini bisa ada di sini. Sudah ada di inap gua. Yang suaranya tadi. Iya, suaranya tadi. Bisa. Terima kasih, Master. Oh, siap. Baru nanti saya. Oke. Pak Nurul. Halo. Baca bagus, ini bagus 3 Oh, iya. Oke, stok kopi nah. Kopi panjang. Mantap kopinya. Sudah serenteng ini. Udah serenteng ini. Mana ada kopi Aceh dengan kopi Kalimantan? Halo, Master. Ya. Siap. Oh, mau tanya satu, Master. Siapa itu? Potong jalur itu apa maksudnya, Master? Oh, mantap ini pertanyaannya nih. Jadi potong jalur ini adalah istilah yang diciptakan oleh suatu konsultan, suatu praktisi untuk menarik perhatian bagi petani walet. Potong jalur itu kan dari kata dasar jalan ya, jalan alur itu tempat bolak balik. Jadi ini yang digunakan rute atau lintasan burung.
di tempat dia di mana menghafal rute seperti navigasi tadi. Nah, seperti navigasi tadi dipangkas. Makanya saya bilang potong jalur mereka gunakan dengan suara kan. Saya bilang dari awal bahwa suara itu seperti sebuah navigasi dalam Google Map mengikuti. Nah, kemudian mau dipotong dengan apa memotongnya? Dengan suara juga. Makanya cara memotong jalur itu ada yang menggunakan variasi suara dengan memberi suara inap, kemudian memberi suara mix, ceklock. Ada kan pernah dengar SP, SI dikasih ceklock dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya potong jalur ini istilah yang dibuat oleh beberapa teman-teman kita untuk terlihat menarik untuk burung yang tadinya ke sana itu dibuat singgah ke tempat kita. Itu potong jalur namanya. Dengan cara teknik-teknik yang cara mainnya agak kasar sih. Dengan pakai SP ceklock itu kan maksa tuh. Ceklock, kemudian dia bermain-main di situ, kemalaman nggak bisa pulang, ya udah singgah tempat kita. Ada juga yang mancing dengan pakan. Dengan adanya lampu serangga itu kan lampu blitz atau lampu kuning, begitu dia lewat melintas burung koloni lain masuk, jadi burung yang lain tuh tertarik untuk dekat. Nah, itu potong jalur juga namanya. Artinya burung yang awalnya mau pulang itu singgah. Dengan apa caranya? Dengan cara-cara ekstrim tadi, kayak SP heksagonal dikasih SPSI, mix ceklock, kemudian pancing dengan pakan, pancing dengan lampu, pancing. Pokoknya orang ini itu adalah sebuah siasat yang dilakukan agar populasi burungnya itu berkembang. Sebenarnya istilah potong jalur itu adalah istilah yang diciptakan oleh orang-orang yang itu tadi mungkin punya teori baru yang mengatakan potong jalur. Sebenarnya ini diciptakan oleh suatu komunitas juga, sama kayak kita ini kan menciptakan suatu webinar atau seminar dan menciptakan istilah baru, sama seperti itu. Saya juga menciptakan sesuatu yang baru, kayak inap monster. Monster itu dari mana? Istilah mono dan stereo. Sama seperti potong jalur, itu diciptakan oleh suatu komunitas. Walet itu tidak mengenal potong jalur. Tidak mengenal dia potong jalur, tapi itu manusianya sendiri yang menciptakan itu. Komunitas itu sendiri yang menciptakan itu. Itu kan dari wacananya Denny William. Habis itu muncul Andi Super 77 yang menyatakan itu kan potong jalur. Yang kemarin sempat rame kan potong jalur. Sebenarnya itu istilah kayak nesting room, grouping room, ini room, itu pun room. Semuanya itu adalah istilah-istilah yang diciptakan oleh komunitas-komunitas bahasa-bahasa baru yang diciptakan oleh kayak kita ini menciptakan bahasa baru juga. Jadi potong jalur itu tadi burung itu nggak harusnya pulang ya singgah bermain, kemalaman ya langsung nginap dengan pancingan cara ekstrim itu memaksa. Karena siapa tahu dia punya anak di sana kan nggak jadi balik, atau mungkin anakan yang ngikutin induknya nggak jadi karena main-main dulu tersesat ya. Itu hukum alam dah. Jadi menurut saya itu adalah bahasa-bahasa baru yang diciptakan kalau dari segi kebahasaan dan dari segi kita lihat di YouTube, burung mau pulang singgah itu potong jalur. Jalur burung itu seperti navigasi kan, saya bilang. Oke. Siapa yang tanya tadi? Ya, saya Edward Ifdal dari Sumbar, Master. Oh ya, itu kan istilah baru yang diciptakan oleh komunitas. Sama kayak kita nanti menciptakan sesuatu yang baru juga. Yaitu salah satu trik pengecohan agar kita tertarik sebenarnya. Padahal Walet nggak kenal itu. Cuman dia punya ide untuk itu gitu nah. Kita main ini aja, main ini apa? Logika aja kan. Mainnya ekstrim itu. Udah, kawan-kawan siapa lagi? Pak Nurul. Sudah ya? Mic-nya diaktifkan. Ini Master. Oh ya, Pak Randi. Ya, mau tanya Master, yang untuk di ruang inap itu yang air itu diarahkan ke dinding untuk pendinginannya atau diarahkan ke ruang ini tengahnya Pak Master? Dinding Pak, dinding supaya air tuh jatuh. Jadi kena sinar matahari. Ya, kena sinar matahari
dingin panas tuh nggak masuk, tapi air itu yang diserapnya. Nah, jadi begitu angin masuk, sejuk di dalam. Kalau kita masukkan ke dalam, itu dampaknya ke bangunan, Pak. Airnya susah untuk jatuhnya air itu kita nggak tahu. Makanya saya bilang sisi itu dilobangin dan kita rapatkan pipa dengan lubang solder kecil supaya air itu mengalir turun ke bawah. Begitu matahari menyinari kiri kanan, itu matahari penguapan yang tadi itu tidak sampai ke dalam. Malah yang diserapnya air itu menjadi kering karena proses penguapan tadi. Proses perubahan zat cair menjadi uap. Oke, Master, makasih. Siap. Pak Nurul, dari tadi saya sebut nih, mic-nya tolong di ini, Pak. Diaktifkan. Siap, Master. Udah jawab semua pertanyaan, Master. Sudah ya. Oke, Pak Karyadi Pulpis nih, maaf baru gabung. Kemarin saya tawarkan ampli, ternyata Pak Karyadi yang ngambil nih. Dengan bonus kabel dan Twitter magnet, dan saya kasih ikut seminar dan lain-lain karena ini Pak Karyadi, halo. Siapa lagi yang belum bertanya? Saya rasa sudah ya semua. Dari Galeri Wallet, Bang. Galeri Wallet siap. Nanti kirim logonya ya. Kawan-kawan yang punya logo, yang punya ini, yang mau dimasukin di request di sertifikat, nanti kita support by ini semua sebagai bentuk penghargaan. Mungkin malam ini mungkin sudah mulai saya garap, istirahat dulu kan dari ya mulai tadi energi terkuras, pikiran terkuras. Tapi saya lega dan saya bahagia. Nanti minta relanya aja, mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Oke, Galeri Wallet, sebelum kita tutup. Pertanyaannya ini, Bang. Bangunan yang saya kerja ini ada 4x16 yang kemarin. Itu sudah petik sarang 50. Namun setelah dipetik sarangnya, pemindahannya itu dari ujung ke tengah saat ini. Yang sarang yang sebelumnya itu ditinggalkan. Yang sarang artinya tidak molest lagi di situ, Bang. Dia saya ukur pakai meteran, itu jarak dari sudut, dari ujung itu 4 meter. Baru dia di situ bentuk koloni lagi. Sarang saat ini ada 30, Bang. Ya. Gitu. Jadi ukuran gedung 4x16. Ya, oke. Itu ya. Ya. Jadi saya tidak salah, berarti ini adalah membuktikan bahwa saya bilang jarak dengar itu adalah per 4 meter. Saya bilang Twitter tarik itu per 4 meter, per 4 meter, per 4 meter, per 4 meter. Dan Anda mengukur sendiri itu 4 meter. Artinya memang ini hal fakta yang sudah saya buktikan bahwa jarak Twitter tarik pembentukan suatu koloni itu 4 meter. Nah, karena menurut yang saya lakukan memang seperti itu. Nah, jadi untuk perpindahan itu sendiri, membentuk koloni, itu kita tidak bisa mendefinisikan atau mengartikan. Karena ini bahasa burung, kita nggak ngerti bahasa dia. Mungkin dia membentuk koloni di situ yang apa nih ada. Ini bahasa burung soalnya. Mungkin di situ lebih steril mungkin, atau mungkin ya ini waktu dipanen, kita nggak tahu waktu dipanen apakah anaknya sudah terbang, atau mungkin ini anak nggak kembali jadi pindah ke situ, atau kita nggak bisa. Intinya adalah sarang tetap ada, itu aja. Kalau masalah pindahnya yang nggak masalah. Penting sarangnya yang jadi masalah itu kalau nggak ada. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa jadi nggak ada? Kalau masalah yang untuk pindah kemana aja nggak apa-apa. Yang penting dia nggak tidur di LMB. Kalau tidur di LMB itu wah masalah banget itu. Atau ada faktor lain, Bang, berupa kotorannya yang dibersihkan atau apakah? Saya pernah dari pengalaman Abang. Nah, saya pernah meneliti ini. Memang dia cukup identik dengan anunya, kotorannya itu. Cukup apa? Dia apa istilahnya nih dengan kotorannya? Makanya jangan dibersihkan dulu kotorannya kalau cuma mau nandain. Saya bilang kalau mau tahu burung itu pulang atau enggak, pas masuk taruh kertas kecil
di atas kotorannya, tapi jangan lebar banget. Kertas kecil, kotak atau dus bekas, taruh plastik kah atau apa. Kalau seminggu kita masuk, dia ada kotoran di atas ininya, di atas plastik atau kertas tadi, berarti itu burung balik. Nah, bukan, tapi dia nggak pindah. Karena pindah tadi, Anda tuh tidak bisa membedakan apakah kotoran baru atau kotoran lama. Nah, itu kan dikatakan pindah karena mungkin tidak bisa membedakan antara kotoran baru dan kotoran lama. Tapi kalau kita pakai trik ini, kita taruhin kertas, habis itu kita masuk lagi, apabila ada kotoran di atas kertas, berarti burungnya balik. Nah, tapi kalau misalnya dia memang identik dengan kotorannya, kita pun meneliti itu dari kotorannya. Kalau kita bersihkan, dia juga agak apa yuk? Karena kan bau aromanya itu juga dia beda. Kalau burung udah 2 kali terbang, 3 kali terbang itu walaupun dibersihkan kotorannya udah tahu dia. Kalau burung baru sudah 1 tahun. Ya, jadi begini, kalau umurnya sudah 1 tahun bisa jadi karena mungkin ya koloni besar di situ jadi pindah. Tapi untuk mengetahui triknya burung itu kembali atau tidak, itu tadi dengan cara pakai kertas. Kan habis dipanen nih, taruhin kertas, itu balik apa enggak? Kalau dia balik, kotorannya warna putih berarti anaknya. Kalau kotorannya warna hitam berarti induknya. Karena kita nggak bisa mantau per burung itu. Dengan cara trik pakai kotak ini tadi, yang kecil segi 4 begini kita taruh, atau tisu. Kita taruh di atas kotoran setelah panen. Apabila ada kotoran di atas itu berarti balik dia. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya hal-hal mudah tapi sangat membantu sekali, karena kita nggak perlu 24 jam nengok di LMB, balik nggak, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai pegel, sampai maghrib di luar-luar kan dikira maling nanti. Nah, jadi ini trik di dalam, kalau mau lihat burung kembali atau tidak, itu dengan trik seperti tadi, ini sudah saya jelaskan 2 tahun yang lalu, karena saya juga capek dulu nongkrongin LMB, ternyata ada trik yang sederhana, tinggal kasih tisu, dirobek 2 tisu taruh di bawah. Nanti 2-3 hari kita kembali. Kalau ada titik kotoran di atas itu, kita pelajari kotorannya. Kalau dia warna putih, berarti anaknya yang kembali. Kemudian kalau dia bercampur, ya sepasang. Kalau misalnya dia warna hitam pekat, ya berarti induknya. Gitu aja. Nah, tapi kalau ada titik baru selain di tumpukan tisu, itu burung baru. Dan kalau mau enak, kita data. Setiap sirip itu, sirip 1, 2, 3, 4, 5 kan kita punya formasinya, kita data. Di sirip nomor 1 ABCD nih sarangnya 2, nomor 3 sarangnya 4, sarangnya 5, itu paling enak sudah. Tapi memang ribet sih, kan kita mau instan tadi. Nah, tapi kalau mau belajar ya begitu. Misalnya di papan sirip pertama ada 5 sarang, nanti kita catat tanggal 26 masuk ada 5 sarang di sirip ini, kita tandain. Tanggal 27 nanti sebulan yang lagi ada tambahan sarang lagi, sebulan lagi ada tambahan sarang lagi. Nah, kita kalau ada tambahan bagus, kalau masuk hilang, nah itu yang jadi masalah. Kalau kita mau belajar, sebenarnya itu adalah data yang bisa kita peroleh kalau kita mau pelajari. Makanya saya bilang Bapak, konsultannya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Karena kita yang setiap hari yang melihat. Kita hanya butuh pengalaman orang sebagai bahan perbandingan, bukan untuk menjadi bahan percobaan. Nah, jadi kita butuh pengalaman orang itu bahan perbandingan, bukan untuk bahan percobaan. Kalau begitu mah saya enak, Pak. Gedung Bapak itu bermasalah. Panggil saya aja. Bayar saya berapa puluh juta nih nanti masuk tuh burung, Pak. Kan enak begitu cari duitnya. Tapi kan ini bukan masalah itu. Bapak itu bangun sarang burung itu luar biasa loh. Mempertaruhkan ini sampai itu kan gak masalah. Jadi ya mudahan dengan silaturahmi ini, insya Allah saya sebagai junior Bapak sekalian mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu kurang bisa diterima. Alhamdulillah, mudahan kita bisa kembali lagi secepatnya Pak ya. Saya minta rela, minta ikhlas. Amin. Insyaallah, Master. Amin, Master. Amin, Master. Ini
saya rasa waktunya kita break karena sudah berapa jam. Alhamdulillah dari tadi malam saya sukses untuk membuat seminar ini 24 jam. Kan tadi malam kita simulasi cuman 40 menit. Aduh, pokoknya saya sampai jam 4 subuh begadang dan saya bangga dan saya lega bisa seminar seperti ini, bisa tatap muka sama Pak Haji sama bini muda dan lain-lain. Muhammad dan lainnya. Berkah. Nah, setelah ini saya masih punya PR untuk mengirimi Bapak suara sesuai dengan janji saya, suara dan aplikasi. Mungkin saya mau break, mandi dulu, istirahat dulu, makan dulu. Mungkin ya habis maghrib atau ini baru saya kirim lagi. Bapak ya, mohon maaf, saya minta rela, minta ridho. Master, alamatnya nih mau dikirim kopi Aceh, Master. Ya. Alamatnya mau dikirimin kopi Aceh. Allah, amin. Alamatnya luar biasa ini. Berkah, Master, berkah. Amin. Bubuk kopi Aceh biar fit ini. Ya, insya Allah kita. Jangan ada yang ganja ya. Ya. Nah, kita setelah ini jangan putus hubungan sampai di sini aja. Kita tetap bertahan. Kalau memang ada yang mau keluar dengan apa, nanti kita kan bisa silaturahmi, bisa kita bicarakan masalahnya. Kalau memang berkembang, kita sama-sama. Oke Pak, saya dulu ya. Mandi dulu. Terima kasih. Oke, semuanya. Ya, ini videonya sampai 3 jam loh. Videonya yang saya 3 jam. Ini teman-teman nggak ke-uploadan nanti nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Itu